Halo guys, kembali lagi dengan saya di Gabut Channel. Oke, di sini saya akan membandingkan dua HP yang harganya sama di kelas mid range atau kelas menengah. Di depan kalian itu ada HP Vivo Y19 dan HP Realme 5 Pro yang sudah saya review kemarin dan saya sudah bahas kemarin ya. Kalau kalian belum menonton, silahkan tonton ya. Oke, di sini saya akan membandingkan di antara kedua HP ini, yaitu Vivo Y19 dan Realme 5 Pro. Ya, sebelum kita bandingkan, aku akan kasih review sedikit ya. Vivo Y19 ini baterainya 5000 mAh, kalau si Realme 5 Pro itu 4000 mAh. Oke, langsung aja ya. Kita langsung bandingkan setelah pemakaian selama 4 bulan. Jadi di sini aku akan membandingkan HP ini setelah pemakaian saya sehari-hari selama berbulan-bulan, kurang lebih 4 bulan lah. Oke. Kekurangan dan kelebihan HP ini akan saya bahas di sini untuk membandingkan kedua HP ini. Oke, untuk segi desain dari Vivo Y19 dan Realme 5 Pro itu tidak kalah menarik sih. Kedua desain yang dibuat oleh Vivo Y19 dan Realme 5 Pro ini sama-sama bagus. Kalau si 5 Pro ini dibuat kayak berlian, seperti berlian. Kita bisa lihat ada, kalau kena cahaya itu kayak mengkilap gitu ya. Nah, kayak mengkilap gitu kan. Dan ini terbuat dari plastik atau polikarbonat. Vivo Y19 ini juga sama, terbuat dari plastik atau polikarbonat. Kalian bisa lihat ya, Vivo Y19 ini juga polikarbonat, tapi aku lebih suka body dari Vivo Y19 karena menurut saya finishing Vivo Y19 itu lebih bagus daripada punya si Realme 5 Pro. Karena apa? Menurut saya ini di sampingnya deh, di bagian bezel ini diberi aluminium, dibeli kayak apa, aluminium apa besi ini, yang penting ini kayak besi, ini besi pinggirannya saya suka. Nah, ini bezelnya kan ada besi-besinya kan di pinggir, saya lebih suka ini, dan bezelnya lebih ramping, warnanya lebih elegan, lebih terang. Kalau masalah desain itu tergantung selera. Kalau gue sih suka yang warna genjreng gitu, yang lebih cerah gitu ya. Kalau si 5 Pro ini kan dia lebih ke identik dengan gelap ya, di mode gelap gitulah. Kalau masalah warna tuh tergantung, dan masalah body tergantung. Dan kita langsung ke setup kameranya. Untuk setup kameranya, Vivo Y19 ini dibekali dengan triple kamera. Vivo menyebutnya itu ini triple kamera, dengan kamera utama 16 megapiksel, kamera ultrawide atau multifungsi 8 megapiksel, kamera makro lens di bawahnya ini yang kecil, yang ketiga ini 2 megapiksel, dan ada flash. Dan ini apa sih namanya, ada fingerprint masih di belakang ya, belum di layar. Kalau di layar itu khusus kan layar AMOLED. Nah, untuk setup 4 kamera dari Realme 5 Pro ini 8 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel lensa depth sensor, 2 megapiksel lagi lensa makro lens, dan ini ada fingerprint in di belakang, bukan in display. Kalau in display itu punya Super AMOLED atau layar AMOLED, lebih mahal dikit. Oke, yang di sini gue akan bahas selanjutnya itu kamera belakang. Kamera depannya Vivo Y19 menggunakan kamera depannya 16 megapiksel, dan Realme 5 Pro menggunakan kamera 16 megapiksel. Untuk ini sih, semua handphone mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing,
dan kita akan membahas tentang jeroan dari Vivo Y19 dan Realme 5 Pro. Untuk Vivo Y19 ini dia menggunakan SoC atau chipset MediaTek Helio P65, sedangkan Realme 5 Pro ini yang saya pegang di tangan kanan saya ini menggunakan Snapdragon 712, merupakan Snapdragon untuk kalangan menengah kelas menengah untuk HP Realme ini. Untuk chipsetnya, untuk mesinnya atau SoC-nya, saya lebih suka ke Realme 5 Pro. Karena apa? Karena dia menggunakan chipset Snapdragon 712. Dengan chipset ini dia mampu merekam video sampai 4K dan mengoptimalkan fungsi-fungsi di HP Realme 5 Pro ini. Karena apa? Karena yang paling berpengaruh dalam sistem operasi suatu smartphone itu adalah chipsetnya. Sedangkan yang ini MediaTek Helio P65 punyanya di Vivo Y19, dia tidak mampu merecord video sampai 4K mentok di Full HD atau 1080 fps, karena chipset MediaTek Helio P65 itu mentok di itu compatible-nya di Full HD, bukan 4K. Untuk 4K dia nggak compatible, nggak mampu lah. Dan si chipset MediaTek Helio P65 itu mentok-mentok itu buat kamera, stok kamera 16 megapiksel tuh. 40 megapiksel jarang sih. Aku baca di situsnya MediaTek itu dia bisa sampai 48 megapiksel, tapi aku jarang menemui brand yang pakai chipset MediaTek Helio P65 menggunakan kamera 48 megapiksel. Nah, kalau beda lagi dengan Snapdragon 712 ini, dia mampu mengoptimalkan jepretan atau potret menggunakan lensa 48 megapiksel, karena chipsetnya ini sangat kompatibel ya, sangat mendukung sistem operasi kamera ini. Untuk masalah gaming sih, saya lebih suka ke Realme 5 Pro. Karena apa? Karena itu tadi dia menggunakan chipset Snapdragon 712. Nah, ini cerita aja ya. Selama aku pemakaian menggunakan main game, aku kan suka main game PUBG sama Mobile Legends di HP Vivo Y19 ini. Selama pemakaiannya selama 3 bulanan lah, 4 bulanan main game 2 jam, 1 jam, paling mentok itu 1 jam lebih 30 menit. Itu bulan pertama, 1 bulan pemakaian itu nggak apa-apa, nggak kerasa, masih hangat-hangat biasa. Tapi bulan kedua, bulan ketiga atau lama kelamaan itu terasa panasnya, terasa sih gitu. Entah itu sistem dari MediaTek atau memang game PUBG itu merusak chipset atau merusak HP, nggak tahu. Kalau kalian ada yang sama kayak gue itu berarti sama. Coba deh kalian jelasin selama pakai Vivo Y19 selama beberapa bulan gimana pendapat kalian. Itu lama kelamaan ya tingkat suhunya meningkat sih. Saya sadar pas waktu main kan gini, lama kelamaan bulan demi bulan kok semakin lama semakin tingkat kepanasannya semakin naik. Nah, beda lagi kalau Snapdragon 712 ini lebih stabil lah suhunya bulan per bulan tergantung pemakaian Anda. Memang sih MediaTek itu dikenal dengan chipset yang panas, tapi ini saya baca-baca yang P65 itu lebih di-upgrade. Ya, semua maunya kekurangan dan kelebihan. Mungkin kelebihan MediaTek harganya murah, itu bisa jadi kelebihan utama. Kalau si Snapdragon lebih mahal. Oke, untuk daya tahan batu sendiri, Vivo Y19 ini di kiri kalian ini menggunakan batu 5000 mAh, dan si Realme 5 Pro ini menggunakan batu 4020 mAh. Dan si Realme 5 Pro ini udah menggunakan USB Type-C ya. Nah, kalau dari segi batu ini lebih unggul si Vivo Y19, tapi dia masih menggunakan micro USB, kalian bisa lihat. Nah,
untuk daya casnya sendiri, Vivo Y19 ini menggunakan dual engine fast charging dari Vivo, yaitu 18 watt dengan adaptor casnya, sedangkan Realme 5 Pro menggunakan VOOC fast charging dari Oppo karena Realme ini merupakan anak perusahaan Oppo, 20 watt. Nah, dari segi batu udah, segi chipset udah. Nah, kita bandingkan ke segi recordingnya ya, segi perekaman video. Nah, dari segi perekaman video aku lebih suka ke Realme 5 Pro karena dia sudah bisa 4K. Ya, itu karena tadi dia didukung dengan chipset Snapdragon 712, sedangkan si Vivo Y19 ini belum bisa merecord video sampai 4K, mentok dia di Full HD karena chipsetnya MediaTek Helio P65 tidak kompatibel dengan 4K. Nah, untuk hasil jepretannya itu menurut saya sih bagus semua. Hasil jepretan foto ini bagus semua menurut saya. Karena saya tidak suka berfoto. Saya beli smartphone itu paling untuk buat YouTubean, scroll di IG, WA-an, main game, jarang memfoto. Jadi saya tidak memperhatikan kayak fungsional kamera lah. Kamera 4.3 nggak pengaruh sih, yang penting itu chipsetnya sama daya tahan batunya kalau menurut gue mau beli HP gitu. Nah, kalau kalian masih bingung ingin membeli Vivo Y19 atau Realme 5 Pro, kalian beli sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian cari HP yang buat game, suka merekam video, suka foto-foto, saya saranin kalian membeli Realme 5 Pro karena Realme 5 Pro sudah menggunakan USB Type-C, Snapdragon 712, kameranya 48 megapiksel, bisa recording video sampai 4K. Nah, kalau kalian mencari HP yang daya tahannya jumbo, batu besar, kalian bisa memilih Vivo Y19 ini karena dia menggunakan batu 5000 mAh dan ngecasnya lumayan cepat sih, 2 jam udah full. Dari 20% ke 100% 2 jam saya ngecas biasanya. Nah, kalau dari segi harga si Vivo Y19 ini sama si Realme 5 Pro ini kayaknya lebih mahal si Y19 untuk varian RAM 6. Kalau yang saya pegang Vivo Y19 varian 6/128 GB, sedangkan yang Realme 5 Pro ini untuk varian 4/180 GB. Nah, mungkin si Vivo Y19 ini unggul dari segi RAM. Di harga hampir 3 juta, 2999 juta ya, kurang 1 perak atau 1000 rupiah itu 3 juta. Sedangkan Realme 5 Pro selisih 100 ribu lah, selisih 100 ribu, dapat RAM 6. Kalau kalian lebih suka ke RAM, ya lebih baik pilih Vivo Y19. Tapi kalau kalian suka ngegame, suka recording video, lebih baik pilih Realme 5 Pro ini. Sekarang harga HP naik semua gara-gara COVID-19 ini, gara-gara corona. Semoga corona lekas sembuh. Oke, batu udah. Desain, kalau desain aku lebih suka ke ini Vivo Y19. Recording udah. Kalau kalian suka main game, kedua HP ini dilengkapi dengan mode game. Kalau mode game Vivo itu namanya mode game sport. Biasanya di sini dia mode gamenya. Nah, ini ada mode khusus main game ya, kalian bisa lihat. Kedua HP ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, terutama untuk smartphone. Kalau kalian mau yang sempurna, cari yang lebih mahal dan siapkan budget atau dana tambahan untuk membeli yang lebih bagus daripada kedua HP ini. Oke, sekian review singkat dari gue di Gabut Channel. Apabila ada kesalahan dalam kata, mohon maaf.
Jangan lupa like dan subscribe. Apabila kalian menyukai video ini, tolong like, dan apabila tidak menyukai, jangan di dislike. Berkomentarlah dengan bijak, karena komentar itu menunjukkan jati dirimu. Komentar menunjukkan kualitas dirimu. Komentarmu menunjukkan kualitas dirimu. Oke. Thank you for watching. Check it out.